Jadi pembahasan yang saya akan bahas ialah baptisan Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang mengajarkan doktrin Trinitas menganjurkan bahwa di pembaptisan Tuhan Yesus kita bisa lihat ketiga oknum itu. Jadi ada oknum Bapa, ada oknum Anak, dan ada oknum Roh Kudus. Nah, kita nggak menyangkal bahwa ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kita nggak setuju ialah Roh Kudus itu oknum. Dan mereka punya pengertian ialah Roh Kudus itu mengungkapkan dirinya dalam bentuk merpati. Itulah yang diklaim oleh orang-orang yang mengajarkan doktrin Trinitas. Dan kita akan lihat dari Alkitab dan Roh Nubuat apakah memang demikian. Inilah doktrin yang di akhir zaman menunjukkan bahwa kita memang sudah benar-benar di akhir zaman sekali. Karena doktrin Trinitas ini adalah doktrin yang menyebabkan 3 tanduk di Daniel 7 dicabut dari akarnya karena mereka tolak doktrin Trinitas. Dan sekarang doktrin ini adalah salah satu fundamental belief daripada gereja Seventh-day Adventist Corporate Church. Dan salah satu ayat cerita di Alkitab yang mereka gunakan sebagai bukti bahwa ada 3 oknum yang hadir bersamaan ialah waktu Tuhan Yesus dibaptis. Oleh sebab itu kita akan langsung masuk ke pelajarannya. Kita mulai di Matius 3 ayat 16 untuk membuktikan bahwa klaim atau pengertian itu tidak alkitabiah, sangat tidak alkitabiah. Di Matius 3 ayat 16 kita tahu waktu Tuhan Yesus dibaptis, dia keluar dari air, lalu langit terbuka dan dia melihat the Spirit of God, rohnya, of itu rohnya, kepemilikannya Bapa. Bapa punya roh turun seperti burung merpati dan Tuhan Yesus diterangi. Jadi kita bisa lihat bahwa ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Persoalannya bukan ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Persoalannya siapa atau apa Roh Kudus kan? Karena kita percaya ada Roh Kudus. Bedanya Roh Kudus yang kita percaya itu bukan oknum ketiga, oknum ilahi ketiga di surga, sebagaimana yang diajarkan doktrin Trinitas. Dan di ayat 17, dan ada suara dari surga dan berkata, inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi waktu suara itu terdengar, apa itu suara? Apa itu suara kan? Karena suara itu terdengar, inilah anakku yang kukasihi. Di John 6 ayat 63 dikatakan bahwa perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepadamu adalah roh dan adalah kehidupan. Artinya roh itu adalah firman. Firman yang diucapkan itu adalah roh. John 6:63. Artinya waktu Tuhan atau waktu Bapa berfirman, firman itu adalah roh. Firman yang kedengaran adalah inilah anakku yang kukasihi. Artinya apakah oknum ketiga keluar dari mulut Bapa? Jadi yang keluar dari mulut Bapa adalah firman atau roh. Sementara di Mazmur 139 ayat 7 dikatakan Tuhan hadir melalui rohnya. Nah, hadir itu hadir di mana saja? Karena Tuhan itu maha hadir. Dan dia hadir di mana saja melalui dia punya roh, melalui dia punya firman. Jadi kalau God itu hadir di mana saja dan God itu hadirnya melalui roh atau firman, artinya yang hadir adalah rohnya God dalam pembaptisan anaknya. Jadi kita bisa lihat di Sungai Jordan ada Bapa, ada rohnya Bapa, dan ada anak. Ayat ini nggak mengajarkan bahwa ada God the Father, God the Son, dengan God the Holy Spirit. Nggak dibilang itu. Nggak bisa ambil kesimpulan itu kalau itu bukan yang dibilang di Alkitab kan. Yang dibilang adalah rohnya Bapa, yaitu firmannya Bapa, yaitu kehadirannya Bapa, walaupun tubuhnya di surga, tapi dia hadir melalui rohnya. Mazmur 139 ayat 7. Ini adalah apa yang terjadi di Sungai Jordan waktu Tuhan Yesus dibaptis. Jadi kalau ada 3 oknum yang ada di Sungai Jordan, oknum pertama adalah Tuhan Yesus, ada oknum God yaitu Bapa, dan ada Yohanes Pembaptis. Itu 3 oknumnya. Jadi pertanyaannya, apakah suaranya Bapa, oknum yang lain yang namanya God the Holy Spirit? Apakah suara Bapa itu oknum ketiganya?
Jadi apakah oknum ketiga itu keluar dari mulut Bapa? Jadi kita bisa lihat bahwa roh itu adalah firman kan? Nah mari kita lihat di Yohanes 6:63, selain firman adalah kehidupan. Perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepadamu adalah roh dan adalah kehidupan. Artinya roh itu adalah kehidupan. Sama dengan waktu Adam diciptakan, kita tahu dia dibentuk dari tanah, lalu dihembuskan nafas keluar dari mulut. Nafas sama dengan firman, Mazmur 33:6. Lalu manusia menjadi makhluk yang hidup. Yang bertanggung jawab untuk menjadi hidup itu adalah roh, firman, nafas yang keluar dari mulut Tuhan. Dan inilah firman yang sama yang keluar dari mulut Bapa, itulah rohnya. Jadi di Yohanes 5:26 dikatakan, sebagaimana Bapa memiliki kehidupan di dalam dirinya, kata lain kehidupan apa? Roh. Sebagaimana Bapa memiliki roh di dalam dirinya, demikian juga dia telah memberikan kepada anak agar anak memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri. Atau kehidupan kata lainnya apa? Roh. Jadi Bapa memiliki roh, makanya dibilang rohnya Bapa. The Spirit of God, bukan God the Spirit. God the Spirit itu bukan rohnya Bapa. Spirit of God itu rohnya Bapa. Bapa pemiliknya kan. Jadi anak pun memiliki kehidupan itu di dalam dirinya. Anak pun memiliki roh yang sama. Makanya roh Bapa adalah roh anak, karena Bapa dan anak punya roh sama. Cuma ada satu roh, Efesus 4:4 betul. Dan kita tahu bahwa kehidupan yang di dalam Bapa yang diberikan kepada anak adalah spirit. Kalau Bapa dan anak co-eternal, sama-sama nggak ada awalnya, boleh katakan sama tuanya. Kenapa anak punya kehidupan diberikan Bapa? Dan kalau anak co-eternal, anak nggak perlu terima apa-apa karena dia sudah memilikinya sejak nggak ada awalnya. Artinya Bapa yang tidak ada awalnya lalu diberikan kepada anak sesuatu yang membuat anak menjadi ada. Karena kalau co-eternal nggak bisa dia menerima sesuatu untuk menjadi God. Kalau God itu nggak perlu terima apa-apa dari siapa-siapa. Kalau dia co-eternal. Nah, jadi dia punya spirit ini adalah kehidupannya yang dimiliki Bapa, sedang berbicara dan firman itu adalah roh. Apakah kehidupan yang adalah roh, oknum ketiga yang berada di dalam Bapa dan di dalam anak? Karena dikatakan sebagaimana Bapa memiliki roh di dalam dirinya, lalu Bapa memberikan rohnya agar anak memiliki rohnya di dalam dirinya. Jadi apakah di dalam Bapa ada oknum ketiga, lalu Bapa berikan oknum ketiga agar anaknya memiliki oknum ketiga dalam dirinya? Sudah jawabannya pasti enggak lah, betul? Nah mari kita lihat ke Yesaya 40:13 untuk cari tahu apa itu roh. Selain kehidupan, firman, kehadirannya Tuhan, siapa yang telah direct the Spirit of Lord? Lalu kita bandingkan dengan Roma 11:34, who hath known the mind of the Lord? Artinya the Spirit of the Lord adalah the mind of the Lord. Artinya kata lain Spirit adalah the mind. Jadi apakah Roh Kudus oknum ketiga adalah pikirannya Bapa dan pikirannya anak, sehingga Bapa dan anak nggak memiliki pikirannya sendiri karena pikirannya itu dipikirkan oleh oknum ketiga? Kayaknya Roh Kudus oknum ketiga ini lebih daripada Bapa dan anak kalau pikirannya Bapa dan anak adalah oknum ketiga. The mind of Lord, dan bahasanya adalah nous, G3563. Dan bahasa Grekanya nous, intellect. Apakah oknum ketiga inteleknya Bapa dan anak? Thought, pikirannya. Apakah oknum ketiga ini pikirannya Bapa dan anak? Karena mind kata lainnya apa? Spirit. Dan the mind ini yang adalah spirit adalah apa? Understanding. Pengertian. Artinya tanpa oknum ketiga, artinya Bapa dan anak tidak memiliki pengertian. Nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Artinya waktu Bapa berfirman, firmannya itulah roh. Bukan oknum ketiga. Tapi kita lanjut.
1 Korintus 14 ayat 15 dikatakan, saya akan berdoa dengan roh dan saya akan berdoa dengan pengertian. Ingat, pengertian? Artinya roh adalah pengertian sesuai dengan Greek-nya nous ini kan, the mind, the spirit. Nah, kalau bicara tentang pengertian, kita ke Mazmur 119 ayat 130 kan? Masuknya firman Tuhan memberi terang dan pengertian. Firman Tuhan apa? Roh. Di 1 Korintus 14, roh adalah pengertian, understanding. Artinya orang-orang yang wise, yang bijaksana, mereka memiliki pengertian karena mereka memiliki rohnya Tuhan. Nah, kita lihat di Daniel 5 ayat 14. Kita tahu Nebukadnezar memanggil Daniel untuk bilang kepada dia apa yang dia mimpikan dan interpretasinya. Lalu Nebukadnezar bilang kepada Daniel, saya udah pernah dengar tentang engkau memang, bahwa roh of the gods berada dalam engkau. Nebukadnezar waktu bilang gods ya dia paralelkanlah dengan dia punya berhala-berhala kan, tapi itu pengertiannya. Jadi roh makhluk yang lebih dari manusia berada dalam engkau, itu maksudnya. Dan bahwa terang dan pengertian dan hikmat berada dalam engkau. Artinya untuk ada roh dalam engkau untuk memiliki terang dan pengertian. Artinya apakah Bapa dan Anak gelap kalau nggak ada oknum ketiga? Karena oknum ketiga kalau roh adalah pengertian, hikmat, terang, firman, nafas. Apakah Bapa dan Anak sangat bergantung dengan keberadaannya oknum ketiga untuk memiliki nafas, firman, pengertian, terang, dan hikmat, dan kehidupan? Jadi kita tahu waktu Tuhan Yesus dibaptis dan keluar dari air, dan terdengarlah suara dari surga, dan suara ini berkata, inilah anakku yang kukasihi. Di Titus 1 ayat 2 dikatakan, God tidak bisa berbohong. Nah, kalau ini bukan anaknya, hanya berperan sebagai anak, sebagaimana yang diajarkan oleh orang-orang yang mengajarkan doktrin Trinitas, bahwa anak itu adalah secara simbol, sebenarnya bukan anak, artinya Bapa bohong dong. Sementara Titus 1:2 bilang Bapa nggak bisa bohong. Artinya Bapa nggak bisa bilang yang enggak benar. Dan kalau Tuhan Yesus bukan anaknya, yang dia bilang nggak benar. Artinya dia bohong. Jadi Bapa bilang, ini adalah saya punya anak yang saya kasihi. Kalau Tuhan Yesus bukan anaknya, Bapa bohong. Dan kita tahu Bapa nggak bisa bohong, artinya ini benar. Nah, kalau Tuhan Yesus adalah anaknya, artinya Tuhan Yesus tidak co-eternal dengan Bapa. Sehingga nggak ada 3 co-eternal di surga. Tumbanglah doktrin Trinitas, benar? Nah, di John 17 ayat 3 dikatakan, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya, dia bilang apa? Agar murid-murid bisa mengenal engkau, satu-satu God yang sesungguhnya. Nah, apa artinya? Apa artinya satu-satu God yang sesungguhnya? Apakah ada God yang tidak sesungguhnya? Apakah ada God yang bukan sesungguhnya? Dan Bapa adalah satu-satu God yang sesungguhnya. Well, kita baca di Ibrani 1 ayat 8. Bapa bilang kepada anaknya. Bapa bilang, tahtamu, oh God. Jadi kita nggak menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah God. Tapi cuma ada satu only true God. Dan itu bukan anak, itu adalah Bapa. Jadi walaupun Tuhan Yesus adalah God, tapi Tuhan Yesus bukan the only true God, karena Tuhan Yesus bilang Bapa lah the only true God-nya. Kalau co-eternal, tiga-tiganya only true God. Nggak bisa bilang hanya, only, lalu ada 3. Jadi anak, Bapa panggil God. Dan ini ayat mereka gunakan sebagai si anak juga God. Tapi anak bilang, Bapa saya lah satu-satu sesungguhnya God. Apakah Bapa pernah bilang tentang anaknya, God the Son? Enggak. Yang dia bilang, the Son of God. Nah, kenapa Tuhan Yesus dipanggil Bapanya God? Kita ke ayat 4, Ibrani 1 ayat 4. Ibrani 1 ayat 4 katakan,
anaknya ini dibuat jauh lebih tinggi daripada malaikat. Dan anak telah melalui warisan, co-eternal bisa nggak diwarisi sesuatu kepadanya? Kalau co-eternal itu sumber. Biasanya yang menerima warisan siapa? Anak. Dan apa yang diwarisi kepada anaknya oleh Bapa? Nama yang lebih daripada malaikat. Nama Bapa apa? God. Artinya anak terima nama Bapa yang adalah God, sehingga anak dibilang God juga, tapi anak bukan the only true God, karena anak bilang Bapakku is the only true God. Jadi Bapa punya nama, dalam hal ini Bapa adalah God. Sama dengan kalian punya marga lah atau farm ya. Kalau Stanley, langit. Tentu saja anaknya Stanley namanya Langit juga. Bapaknya Stanley, jangan heran, Langit juga. Jadi anak otomatis mewarisi nama Bapa. Otomatis itu. Sebagaimana anak pun mewarisi nama Bapa, yaitu God. Jadi Tuhan Yesus dibilang God, tapi bukan the only true God, karena the only true God adalah Bapanya. Itu sebabnya dia dibilang God. Itu sebabnya anak bilang, cuma Bapa saya the only true God. Saya bukan. Walaupun saya God, tapi itu nama yang diwarisi atau saya terima sebagai warisan dari Bapa saya. Artinya dia benar-benar anaknya kalau dia menerima namanya melalui warisan. Dia menerima, dia punya life, dia punya spirit karena dia anaknya. Di Yohanes 5 ayat 26, okay? Lalu di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, bagi kami ada satu God atau the only true God. Siapa? Bapa. Rasul Paulus nggak bilang gini, bagi kami ada satu God dan satu God itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu doktrin Trinitas. Bukan itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Cuma Bapa, hanya Bapa aja, the only true God. Dia nggak bilang Bapa, Anak, Roh Kudus. Dia nggak bilang satu God ini terdiri dari 3 persons, distinct persons, enggak. Dan salah satunya one Lord Jesus Christ, satu God Bapa dan satu Lord Jesus Christ. Jesus Christ bukan sepertiga daripada God itu, lalu Roh Kudus sepertiganya. Satu God, satu oknum. Bukan satu God, 3 oknum. Jadi kita bisa lihat bahwa yang di baptisan itu cuma ada 2 oknum ilahi, Bapa dan Anak. Dan suara itulah rohnya. Pekabaran itulah rohnya. Kita tahu itu sama dengan hujan kan di Ulangan 32. Firman itu sama dengan apa? Sama dengan hujan. Hujan melambangkan apa? Roh Kudus. Oke, sekarang mari kita lihat terang yang menyinari Tuhan Yesus dari Bapanya, oke? Karena ini roh nubuat, jadi saya mau kasih tunjuk roh nubuatnya. Terang yang keluar dari tahta Bapa dan menyinari dan menerangi Tuhan Yesus. Apa itu? Di saat Tuhan Yesus keluar dari air, Tuhan Yesus tunduk dan berdoa di tepi sungai Yordan. Era yang baru dan penting sedang terbuka di depan dia atau hadapan dia. Sekarang di panggung yang sangat lebar, luas, dia memasuki konflik daripada kehidupannya. Dia sudah mulai public ministry dan mulailah konflik yang sangat besar. Lalu kita lanjut di paragraf 112:1 ya. Langsung dari tahta Bapa keluar sinar kemuliaannya Bapa. Setelah Tuhan Yesus berdoa, langit terbuka dan di atas kepalanya Tuhan Yesus turun terang yang murni yang bentuknya seperti merpati. Dan bentuk terang bentuknya seperti merpati ini adalah simbol daripada Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi sekarang saya tanya, apakah yang kelihatannya seperti burung merpati tapi bukan burung merpati? Apakah itu oknum ketiga atau itu simbol karakter Kristus? Simbol karakter Kristus. Jadi merpati itu sedang mau menceritakan karakter Kristus. Bukan sedang mengajarkan bahwa inilah oknum ketiga. Jadi yang keluar dari mulut Bapa itu roh. Dan yang berbentuk merpati itu
untuk melambangkan, menggambarkan karakter yang lemah lembut dan yang sangat meek daripada Tuhan Yesus. Merpati yang bentuk seperti merpati itu melambangkan karakter Kristus yang mereka gunakan sebagai ini oknum ketiga. Ada oknum ketiga di sini? Enggak. Firman adalah roh dan seperti merpati itu adalah lambang karakter Kristus. Apakah oknum ketiga itu lambang karakter Kristus? Ya enggak lah. Jadi apakah kita sudah bisa lihat bahwa firman itu bukan oknum ketiga? Suara Bapa itu bukan oknum ketiga? Roh yang di dalam Bapa yang diberikan kepada anak itu bukan oknum ketiga? Dan yang seperti merpati itu, walaupun bukan merpati, itu bukan oknum ketiga. Itu simbol karakter Kristus. Dan firman itulah firmannya Bapa atau the mind-nya Bapa, nafasnya Bapa, influence-nya Bapa, kuasanya Bapa, itu Bapa punya yang selalu ada dalam dia, yang diberikan kepada anaknya juga sehingga mereka memiliki roh yang sama. Efesus 4:4. Nggak ada oknum ketiga di sini. Sama sekali nggak ada. Oke, kita lihat kutipan berikut. Langsung dari Bapa, kita tahu tahta Bapa, keluar terang kemuliaannya. Nah, ini dia, beams of His glory ya. Terang kemuliaan, langit terbuka, dan terang kemuliaan. Terang kemuliaan itu bukan oknum ketiga. Sekarang rested di anak God. Dan mengambil bentuk seperti merpati dan warnanya seperti emas-emasan. Dan bentuk yang seperti merpati ini adalah simbol daripada kelemah lembutan karakter Kristus. Apakah itu oknum ketiga? Bukan. Itulah simbol karakternya Kristus, bukan oknum ketiga. Dan roh itulah suara Bapa. Itu suara Bapa. Itu bukan oknum ketiga keluar dari mulutnya Bapa. Dan yang dibilang, inilah anakku yang kukasihi. Dia nggak bilang, inilah dia yang berperan sebagai anakku. Dan karena Bapa nggak bisa bohong, yang dia bilang benar. Artinya yang diajarkan Trinitas salah. Seakan-akan mereka bilang Bapa bohong. Artinya kita tahu bahwa simbol daripada Roh Kudus adalah terang itu. Terang. Dan dalam hal ini merpati. Tapi itu simbol dari Roh Kudus dan kita tahu Roh Kudus adalah Kristus punya roh. Karakternya Kristus. The life of Christ, the character of Christ adalah dalam bentuk roh, bukan oknum ketiga. Dan di Kisah 2 juga seperti api. Di John 3 seperti angin dan seperti air. Ulangan 32, Efesus 5, Joel 2:23. Ini semua seperti air. Jadi dilambangkan oleh elemen bumi yang menggambarkan karakteristik daripada Kristus. Api apa? Membersihkan. Angin apa? Angin bekerja tanpa kelihatan kan? Dan nggak ada yang bisa membatasinya. Air apa? Air fluid, nggak terbatas, memberikan kesegaran. Sama dengan di Yohanes 4, waktu dibicara kepada wanita Samaria, bukankah dia janjikan air, yaitu roh, firman. Kita tahu di Wahyu 12, ini ular ini yang kasih keluar dari mulutnya apa? Air seperti air banjir kan? Apa? Doktrin palsu. Doktrin apa? Air, firman. Ulangan 32, 1 dan 2, roh. Jadi dilambangkan oleh elemen-elemen dunia ini. Dan di baptisan Tuhan Yesus dilambangkan apa? Terang, lalu mengambil bentuk seperti merpati yang melambangkan karakter Kristus. Yang lemah lembut juga apa? Lemah lembutnya seperti apa? Domba. John 1:9. Oke, kita lanjut lagi kutipan berikut. Ini yang terjadi di Sungai Yordan. Kita bisa lihat nggak ada oknum ketiga. Melalui pintu gerbang yang terbuka, keluarlah seperti aliran stream, itu kayak aliran sungai, tapi aliran daripada terang kemuliaan dari tahta Jehovah. Dan terang ini bisa juga menyinari kita. Jadi terang kemuliaan ini keluarnya dari tahta Bapa.
Nah ini penting karena kita ngelihat apa maksudnya tahta Bapa. Keluarnya dari tahta Bapa dan tahta domba, bedanya sekarang dombanya lagi di bumi. Nggak ada di surga dia kan. Sekarang kita ke Wahyu 4 ayat 5. Ingat, keluar dari tahta Bapa terang kemuliaan. Dan apakah terang kemuliaan ini yang keluar dari surga dan menyinari Tuhan Yesus waktu dia keluar dari sungai Yordan setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Sama. Jadi terang yang keluar dari tahta Bapa adalah terang yang sama yang keluar dari tahta Bapa waktu Tuhan Yesus dibaptis. Sama. Oke, Wahyu 4 ayat 5. Dan keluar dari tahta seperti kilat, seperti guntur dan suara voice. Ingat Matius 3 ayat 16 dan 17. Dan lo, a voice from heaven. Voice. Betul? Suara. Sama kan? This is my beloved son in whom I am well pleased. Voice. Dan di Wahyu 4 ayat 5, Yohanes melihat keluar dari tahta voices. Dan ada 7 lamps yang terbakar dengan api. Tentu saja bakar dengan api kan. Jadi ada 7 kaki dian yang terbakar dengan api di hadapan tahta. Dan 7 lampu terang yang terbakar dengan api ini adalah 7 roh Bapa. Jadi 7 lamps yang terbakar ini adalah 7 roh dari tahta Bapa ya. Lalu kita ke Wahyu 1 ayat 14. Yohanes melihat Tuhan Yesus, tubuhnya sudah diglorify tentu saja. Tangannya dan rambut kepalanya putih seperti bulu domba dan putih seperti salju. Dan matanya seperti api yang menyala-nyala. Tunggu tadi. Tadi api itu apa? 7 spirits. 7 roh kayak api, lalu matanya seperti api. Apakah roh itu dilambangkan mata? Oke, mari kita lihat. Di Efesus 1 ayat 18. Mata pengertian. Ingat nggak kata pengertian? Mind, spirit. Artinya waktu dia bilang tentang 7 roh yang dilambangkan api, mata yang berapi-api itu dia punya apa? Dia punya mind, omniscient, maha tahu. Tuhan Yesus maha tahu, maha hadir, dan maha kuasa. Dan ini bicara tentang dia punya attribute, salah satunya adalah maha tahu, omniscient. Bapa dan anak memiliki itu. Dan ini apa? Dari mana? Dari mana dia bisa maha tahu? Rohnya. Bukankah melalui rohnya dia bisa mengetahui isi hati kita? Bukankah melalui rohnya dia hadir di antara kita? Bukankah dengan rohnya dia menopang semua yang dia ciptakan? Atau oknum ketiga yang lakukan itu semua? Jadi understanding, kita sudah belajar tadi bahwa understanding sama dengan mind, spirit, breath. Dan being enlightened. Enlightened apa? Light. Light beams glory. Terang kan? Ini dia. Artinya di tahta Bapa apa? Keluar dari tahta Bapa apa? Dari mulutnya apa? Roh Kudus. Yang dilambangkan oleh 7 lamps, yang adalah 7 spirits, dan matanya yang bisa menatap di semesta alam sampai isi hati manusia, rohnya. Jadi yang keluar dari tahta Bapa apa? Sungai. Di Wahyu 22, sungai kehidupan kan? Kehidupan. Jangan lupa kata kehidupan. Spirit. Sungai apa? Air. Air apa? Spirit. Keluar. Dan di samping sungai ada pohon kehidupan. Kehidupan lagi. Dan kalau kamu makan, kamu nggak pernah akan mati. Kehidupan kekal. Coba lihat ini. Jadi waktu di Wahyu 22 menggambarkan tahta Bapa lalu keluar air, itu melambangkan roh Bapa keluar dari dirinya dengan anak dan menopang bumi, bisa membaca setiap hati manusia, dan hadir melalui rohnya di segala tempat pada saat yang bersamaan. Ini yang keluar dari tahta Bapa. Bukan oknum ketiga. Buktinya dia punya tahta adalah tahta God dan tahta Lamb, dan nggak ada tahta diduduki oleh oknum ketiga. Nggak dibilang ada Roh Kudus di tahta itu, karena Roh Kudus keluar dari mulut mereka, keluar dari mind mereka. Omniscient, omnipotent, dan omnipresence, itu rohnya. Jadi bukankah tadi kita baca
bahwa keluar dari tahta Jehovah terang. Terang apa? Understanding, eyes, fire, spirit. Dalam bentuk apa? Perkataan. Yohanes 6:63. Perkataan-perkataan yang aku ucapkan adalah roh. Itu dia, Yohanes 6:63. Jadi waktu Bapa bilang, Bapa berfirman, firmannya itulah rohnya, bukan oknum ketiga. Jadi yang hadir Bapa, Anak, Yohanes Pembaptis, dan kita tahu setan di samping Jordan juga, dan banyak orang yang mau dibaptis dan sedang nonton orang dibaptis. Nggak ada oknum ketiga ilahi yang namanya Roh Kudus. Dan mari kita lihat di Wahyu 5 ayat 6. Dan melihat di tengah-tengah tahta ada 4 beings. Beast ini beings. Dan di tengah-tengahnya ada elders. Dan berdiri domba yang kelihatan sudah disembelih. Dan domba ini memiliki 7 tanduk dan 7 mata. Ingat mata tadi apa? Roh. Dan mata inilah 7 spirits of God yang dikirim ke seluruh bumi. Mata apa? Awas mata yang melihat. Karena Bapa selalu melihat, semua sampai pikiran motif yang gak kebaca pun dia bisa baca. Itu matanya, itu rohnya, kehadirannya, pengetahuannya, dan kuasanya selalu hadir menopang semesta alam. Itu roh, bukan oknum ketiga yang ada di baptisan Tuhan Yesus di Sungai Jordan. Nah, mari kita sekarang ke 2 Petrus 1 ayat 16. Dikatakan di sini, kita tidak mengikuti dongeng-dongeng. Waktu kita memberitahukan kepada kamu kuasa dan kedatangan Tuhan Yesus, tetapi kita adalah saksi daripada majesty-Nya. Jadi kita nggak dongeng ini, kita saksi akan kuasanya Kristus. Lalu ayat 17, karena dia menerima dari Bapanya honor, kehormatan, dan glory. Kapan dia terima glory-nya? Waktu datang suara-suara spirit dari surga yang bilang apa? Inilah anakku yang kukasih, glory-nya. Itu dia. Itulah glory-nya. Jadi waktu Bapa berbicara, itu rohnya. Full of glory kan? Jadi waktu dia bicara, itu glory-nya. Itu rohnya. Dan rohnya bilang apa? Ini anakku. Jadi bayangkan di akhir zaman, roh itu menjadi oknum ketiga. Lalu firman Bapa artinya beda dari yang keluar dari mulutnya. Sementara kebenaran Alkitab ialah firman-Nya adalah rohnya yang bilang ini anakku yang kukasihi. Bukan main. Sudah keputar baliknya. Dan ayat 18, 2 Petrus 1:18. Dan ini suara, kita tahu suara, yang datang dari surga. Juga yang didengar di Gunung Transfiguration. 2 kali kan, inilah anakku yang kukasihi. Peter, James, dan John naik ke Transfiguration. Mereka lihat Musa dan Elia turun. Di situ juga Bapa bilang tentang anaknya, inilah anakku, 2 kali. Apakah Bapa bohong 2 kali? Kenapa kita bahas ini? Karena orang-orang yang mengajarkan doktrin Trinitas mengatakan bahwa inilah bukti bahwa God the Father, God the Son, dan God the Holy Ghost ada. Kita nggak setuju. Alkitab nggak setuju. Roh Nubuat nggak setuju. Yang kita setuju adalah betul ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan masing-masing adalah God the Father, the Son of God, dan the Spirit of God. Itu 3-nya. Kalau mau bilang hitung 3 betul. Tapi bukan hitungan oknum. Kita baca ini. Catatan menyatakan dia bernafas dan dia bilang apa? Terimalah Roh Kudus kan. Nafas adalah apa? Roh Kudus. Ini di mana? Di Yohanes 20 ayat 22. Dia nafas lalu bilang apa? Terimalah Roh Kudus. Artinya Roh Kudusnya adalah nafasnya. Apakah Bapa punya kehidupan sangat bergantung kepada oknum ketiga? Artinya siapa yang lebih berkuasa dong? Tuhan Yesus sedang menunggu untuk memberi nafasnya kepada murid-muridnya, untuk memberikan inspirasi daripada roh yang sanctifying spirit. Dan itu adalah Kristus punya roh. Kenapa Kristus punya roh? Karena di Yohanes 5 ayat 6, Bapa memberikan rohnya kepada anaknya. Karena dia anaknya. Dan untuk transfuse, pengaruh yang sangat penting dari dirinya ya. Jadi roh itulah dari dirinya, bukan oknum yang lain.
Lalu dikatakan sini, Tuhan Yesus mau impress kepada murid-murid bahwa dengan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya yang adalah kemuliaan yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus. Sekarang saya tanya, artinya kemuliaan itu apa? Rohnya Bapa yang diberikan kepada anak, sekarang anak mau berikan kepada murid-murid. Jadi bukan Bapa memberikan oknum ketiga pada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mau berikan oknum ketiga itu kepada kita. Oh no. Jadi itu kemuliaan itu apa? Roh, firman. Jadi waktu dibilang firman, itulah rohnya. Dan firman Tuhan apa? Mulia. Karakternya murni. Yang dilambangkan oleh bentuk merpati yang melambangkan karakter Kristus. Oke, jadi mari kita lihat tentang ini burung merpati. Kita ke Matius 3 ayat 16. Dan Tuhan Yesus waktu dibaptis keluar dari air dan langit terbuka. Dan dia melihat rohnya Bapa turun seperti merpati dan menerangi atau hinggap di Tuhan Yesus. Berdiam di Tuhan Yesus ya. Matius 3:16. Coba kita bandingkan dengan Markus 1 ayat 10. Dan segera keluar dari air, dia melihat langit terbuka dan roh seperti merpati turun dan berdiam di Tuhan Yesus. Sama bahasanya kan? Roh seperti merpati. Seperti merpati kan? Mengambil bentuk merpati yang melambangkan karakter Kristus. Lukas 3:21 dan 22. Sekarang waktu semua orang sudah dibaptis, tibalah waktunya waktu Tuhan Yesus juga dibaptis. Dan Tuhan Yesus berdoa, lalu langit kebuka. Artinya langit kebuka setelah Tuhan Yesus berdoa. Artinya langit terbuka itu adalah jawaban doa Kristus kepada Bapanya. Dan apa jawaban Bapa? Roh Kudus turun dalam bentuk merpati dan berdiam di Tuhan Yesus. Dan suara datang dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, di dalam dialah aku sangat pleased. Jadi ini bicara tentang Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun dalam bentuk merpati. Bukan merpati tapi mengambil bentuk merpati, karena merpati itu adalah lambang daripada karakter Kristus. Setelah kita lihat tadi Roh Kudus turun, mereka bilang, oh itu oknum ketiga. Oke, walaupun udah dikasih tunjuk semuanya, itu bukan oknum ketiga. Mari kita lihat di Yohanes 1:32 sekarang. Dan Yohanes memberi kesaksian dan dia berkata, saya melihat roh turun dari surga seperti merpati kan, dan itu berdiam di Tuhan Yesus. Itu apakah oknum ketiga bisa nggak dibilang it? Bisa? Harusnya he. Jadi John bilang dan itu, artinya berdasarkan ayat yang kita berbaca, Roh Kudus itu bisa dibilang it. It itu bukan oknum. Nggak bisa saya ganti oknum dengan it. Artinya Roh Kudus bukan oknum karena dipakai it. Bentuknya seperti merpati, turunnya seperti merpati. Okay. Itu miliknya God. Artinya bukan oknum yang lain kalau ini Bapa punya roh. Sebagaimana di Yohanes 5:26, Bapa memiliki roh di dalam dirinya sendiri. Itu dia punya. Lalu dia berikan roh itu agar anak memiliki roh yang sama di dalam dirinya. Itu anak punya. Makanya anak punya roh adalah Bapa punya roh, karena roh yang sama dimiliki anak. Kalau ada oknum ketiga ya dia punya juga lah. Tapi bukan, Roh Kudus itu milik Bapa, bukan oknum ketiga. Dan dibilang it. Okay? Dan dibilang it. Mari kita lihat kutipan Roh Nubuat ini. Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, sementara mereka yang datang kepada dia harus dibaptis. Malaikat-malaikat surgawi sedang melihat dengan satu intense interest sangat tertarik untuk melihat baptisan Tuhan Yesus. Jadi malaikat-malaikat surga pun sedang berada di Sungai Yordan untuk melihat Tuhan Yesus dibaptis. Dan kalau mata manusia bisa melihat, mereka akan melihat pasukan surga mengelilingi anak Bapa sementara dia berdoa di samping Sungai Yordan. Tuhan telah menjanjikan untuk memberikan kepada Yohanes tanda. Dan tanda yang dijanjikan kepada Yohanes adalah tanda bahwa waktu kamu lihat tanda ini, inilah Mesia, juru selamat orang berdosa di dunia.
Jadi Yohanes sebelum dia baptis, dia tahu tandanya, tapi dia nggak tahu mana Mesianya. Karena dia nggak pernah ketemu Tuhan Yesus kan. Dan apa tandanya? Apa tandanya yang Tuhan berikan kepada Yohanes Pembaptis? Sehingga waktu dia lihat tandanya, dia bilang, ini Mesia. Waktu Yohanes melihat langit terbuka, dia belum lihat tandanya. Dan dia lihat rohnya Bapa turun seperti merpati dan berdiam di atas kepalanya Kristus. Lalu ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Jadi pertanyaannya, apa tandanya? Apa tandanya bahwa inilah Mesianya kan? Dan kalau saya lihat tandanya, apa artinya? John memberikan saksi, mengatakan, saya melihat roh turun dari surga seperti merpati dan berdiam di Tuhan Yesus. Dia lihat kan, dia lihat. Lalu dia bilang, saya nggak kenal dia. Saya nggak kenal dia, artinya saya nggak tahu siapa dia. John tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi dia yang kirim saya untuk baptiskan dalam air, dia bilang kepada saya, waktu kamu lihat roh berdiam turun dari surga dan berdiam kepada siapa saja, dan tinggal di orang itu, inilah dia yang baptisnya dan Roh Kudus. Artinya John diberikan tanda, dan tandanya ialah kalau ada seperti burung merpati terang dari surga turun lalu hinggap di orang yang kamu baptis, itulah Mesianya. Jadi dia tahu nggak apa tandanya? Tandanya ialah waktu langit terbuka dan Bapa berfirman lalu turun terang dari surga lalu hinggap di Tuhan Yesus, itu tandanya yang telah diberikan kepada dia bahwa yang orang ini adalah Mesia Kristus. Dan pertanyaannya, apa yang Bapa bilang tentang dia yang adalah tandanya, betul? Inilah anakku yang kukasihi. Bukan orang-orang yang kamu baptis sebelumnya dan bukan yang kamu akan baptis setelah itu. Yang ini anak saya. Ini anak saya. Lalu apa yang Yohanes bilang? Saya melihat tandanya dan saya mau berikan saksi kepada kamu bahwa ini adalah anaknya God. Bukan berperan sebagai anaknya God. Artinya Bapa kasih tanda kepada Yohanes tentang anaknya. Dan waktu tandanya dilihat, Bapa bilang, ini anak saya yang saya kasihi. Jadi pertanyaannya, Bapa berbicara, itulah rohnya. Dan dibicara tentang anaknya, bukan peranan. Oknum Bapa, oknum anak. Rohnya adalah firmannya. Dan merpatinya adalah lambang karakter anaknya. Sekarang saya mau tanya, ada ruangan untuk oknum ketiga nggak di cerita ini? Nggak ada. Tidak ada. Dan bukan cuma itu, tanda yang bilang ini Mesia dikonfirmasi Bapa dengan dia bilang apa? Nggak salah itu. Dan dia adalah saya punya anak. Nah, mari kita tanya Petrus. Mari kita tanya Petrus kan. Apa yang Petrus bilang tentang Tuhan Yesus kan? Karena Mesia kata lainnya apa? Kristus. Bicara tentang baptisan. The Anointed One. Matius 16. Dan apakah mereka sudah tahu ceritanya tentang Yohanes Pembaptis semua? Oh iya, murid-murid Tuhan Yesus tahu kan? Murid-murid semua tahu tentang baptisan Tuhan Yesus kan? Waktu Tuhan Yesus datang ke tepi di Caesarea Philippi, dia tanya murid-muridnya. Dia bilang, menurut banyak orang, saya siapa? Apa yang kamu tahu dari apa yang mereka tahu tentang saya? Itu maksudnya bahasanya. Nah, jawabannya ialah apa yang orang banyak pikir kan? Well, mereka bilang kamu adalah John the Baptist. Kamu Elia dan yang lain. Kamu Jeremiah, salah satu daripada nabi-nabi itu. Okay, of course, salah kan? Lalu sekarang Tuhan Yesus tanyanya kepada mereka. Tetapi menurut kamu saya siapa? Sekarang saya mau tanya kamu yang kenal saya. Simon Petrus jawab, engkau adalah Kristus. Kristus apa? Mesia. Kata Mesia itu apa? Diurapi. Diurapi oleh apa?
oleh roh firman Bapa. Apa tandanya? Waktu terang itu dalam bentuk merpati hinggap di kepala Tuhan Yesus. Itu tandanya. Itu tanda apa? Itu tanda bahwa ini adalah saya punya anak. Bukan yang tadi kamu udah baptis, bukan yang nanti kamu akan baptis, bukan John the Baptist, bukan Elijah, bukan yang lain, bukan Jeremiah. Yang ini tandanya bahwa inilah anak God. Inilah anaknya God. Lalu terus bilang apa? Diberkatilah engkau Simon Petrus karena kamu punya jawaban benar. Dan yang ungkapkan kepada kamu adalah Bapakku di surga. Bapakku di surga yang bilang kepada kamu bahwa akulah anaknya. Di Matius bilang apa? Bapa bilang, suara dari surga, Bapa kan? Dan suara apa? Roh. Roh Bapa yang bilang kepada Petrus, saya adalah anaknya God. Dan roh Bapa yang sama di sungai Jordan yang bilang dengan suaranya sendiri, ini adalah saya punya anak. Petrus dapat dari mana? Dia ingat di sungai Jordan punya cerita. Dan suara yang sama dalam hatinya bilang, inilah anaknya God. Artinya cerita baptisan adalah bukti bahwa nggak ada oknum ketiga. Cerita baptisan adalah bukti bahwa cuma Bapa dan anak. Cerita baptisan adalah bukti bahwa Tuhan Yesus adalah sesungguhnya sesuai dengan kesaksian Bapanya, anak Bapa yang keluar dari tubuhnya. Sementara di akhir zaman, cerita baptisan menjadi bukti benarnya doktrin Trinitas. Cerita baptisan menjadi bukti bahwa ada oknum ketiga. Hari Sabat yang bukti tanda kuasa dirubah menjadi hari Minggu tanda kuasa Tuhan. Baptisan tanda Bapa dan anak menjadi baptisan tanda Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang mana kalian mau pilih? Kita sudah dari zaman. Semua yang benar setan putar balikan. Berdoa kepada Tuhan untuk tahu yang benar. Karena nggak bisa dalam kesalahan kita dibersihkan. Jadi cerita baptisan bahwa itu bukti ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan tiga-tiganya adalah oknum, sebenarnya diambil dari cerita yang adalah bukti bahwa Tuhan Yesus adalah the only begotten Son of God. Dan Roh Kudus adalah rohnya Bapa, kuasanya Bapa, life-nya Bapa, breath-nya Bapa, mind-nya Bapa, influence-nya Bapa, yang mengatakan bahwa ini adalah anakku yang kukasihi. Angels were expelled from heaven because they would not work in harmony with God. They fell from their high estate because they wanted to be exalted. They had come to exalt themselves, and they forgot that their beauty of person and of character came from the Lord Jesus. This fact the fallen angels would obscure, that Christ was the only begotten Son of God, and they came to consider that they were not to consult Christ.